Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, jamaah Masjid Umar bin Khattab, Selasau, Batu Jajar, Bandung Barat. Kita jumpa lagi alhamdulillah atas izin dan hidayah dari Allah untuk membahas banyak hal yang berkaitan dengan agama yang kita cintai ini. 2-3 hari yang lalu kita sudah menjelaskan tentang 2 jenis membaca Al-Quran. Pertama tilawah lafziyah, kedua tilawah hukmiyah. Tilawah lafziyah artinya membaca secara lafaz, mengucapkan secara lisan. Karena Al-Quran ini bukanlah sembarang perkataan. Al-Quran adalah firman Allah Rabbul Alamin, penguasa seluruh alam jagat raya, sesembahan seluruh makhluk. Maka Al-Quran demikian mulia, dia adalah tali Allah yang sangat kuat, jalan Allah yang sangat lurus, peringatan Allah yang maha bijaksana, cahaya Allah yang sangat terang benderang, dan seabrek sifat-sifat lain dari Al-Quranul Karim. Karena itulah maka membaca Al-Quran harus berbeda dengan membaca tulisan-tulisan lain. Melafazkan Al-Quran harus berbeda dengan mengucapkan perkataan-perkataan lain. Karena Al-Quran wahyu Allah diturunkan kepada manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan dibawa oleh malaikat terbaik dan termulia, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam, dan digunakan sebaik-baik bahasa, yaitu bahasa Arab yang sangat jelas, dan diperuntukkan bagi umat terbaik, umat yang Allah pilih, yaitu umat Islam yang oleh Allah dikatakan kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Dan karena itulah Allah memilih mereka untuk menerima firman yang termulia ini, sebagaimana firman Allah, thumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang mulia ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Hamba-hamba pilihan Allah itu yaitu umat Islam yang menerima Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah maka Al-Quran memiliki banyak fungsi, banyak peran dalam kehidupan manusia. Al-Quran adalah petunjuk dan juga pembeda antara hak dan batil. Allah menyatakan unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk secara rinci, dan juga sebagai Al-Furqan. Isi Al-Quran salah satunya adalah peringatan. Tapi peringatannya paling bijaksana dibanding peringatan siapapun. Makanya Allah menyatakan dzalika natsluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Al-Quran inilah kitab yang kami bacakan kepada engkau berupa ayat-ayat dan peringatan yang maha bijaksana. Lalu karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi hati,
hati siapapun yang menerima petunjuk Al-Quran akan menjadi terang benderang, taubahnya seperti di siang hari tanpa adanya awan yang menghalangi. Karena itu Al-Quran disebut dengan burhan. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Hai manusia, telah datang kepada kalian burhan dari Allah, wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang jelas, yang gamblang. Selain itu, Al-Quran pun oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan sebutan mau'idhah atau pelajaran, karena seluruh isi Al-Quran adalah pelajaran sekaligus obat bagi penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Penyakit hati itu baik syubhat, syahwat, ataupun hawa nafsu, ataupun godaan setan, ataupun iri, dengki, keinginan untuk berdosa dan bermaksiat, itu penyakit hati. Bisa diobati dengan cara mempelajari Al-Quranul Karim. Allah menyatakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Hei manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan obat bagi segala macam penyakit yang ada dalam hati. Al-Quran juga disebut dengan sebutan rahmat. Al-Quran juga disebut dengan sebutan ruh. Al-Quran juga disebut dengan berbagai macam sebutan yang agung sesuai dengan fungsi dan kegunaan dari Al-Quran tersebut. Keagungan sifat-sifat Al-Quran yang Allah jelaskan dalam kitabnya menunjukkan kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Dari sinilah kita mengerti kenapa membaca Al-Quran nilai ibadahnya luar biasa. Berbeda dengan membaca buku yang lain. Membacanya ibadah, dipahalai per huruf, juga dipahalai per ayat. Oleh karena itulah, maka membacanya tidak boleh sembarangan. Membacanya tidak boleh sambil main-main. Membacanya tidak boleh sambil dibarengi dengan melakukan aktivitas yang bisa mengganggu konsentrasi para pembacanya. Karena itulah ada beberapa adab yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Apa saja adab-adab membaca Al-Quran? Pertama, dan ini yang paling utama, adalah membaca Al-Quran secara ikhlas, niat karena Allah Azza wa Jalla, ingin memperoleh apapun yang ada di sisi Allah, ingin memperoleh ridhonya, pahalanya, rahmatnya, kasih sayangnya, surganya, perlindungannya dari api neraka, dan semua yang ada di sisi Allah. Tidak boleh membaca Al-Quran diniatkan untuk dunia. Membaca Al-Quran niatnya untuk memperoleh pujian manusia, bayaran dari manusia, baik dengan uang, dengan jabatan, atau yang sejenisnya. Karena meniatkan niat dunia merusak keikhlasan. Membaca Al-Quran niatnya ria, ingin dipuji. Dua jenis membaca Al-Quran ingin dipuji. Nu bodoh dan nu pinter. Yang pintar membaca Al-Quran, mahir, bagus tajwid makhrajnya, bagus lagunya, ingin dipuji sebagai orang yang bagus bacaan Qurannya. Lalu dipamer-pamer. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar orang memuji kita dengan pujian suaranya bagus, enak didengar. Betul, membaca Al-Quran harus dilakukan betul, seenak mungkin, sebagus mungkin,
Tapi niatnya jangan ingin dipuji orang. Kedua ada lagi orang bodoh. Nggak bisa atau nggak benar membaca Al-Quran. Bisa lancar. Tapi tajwid makhrajnya apa? Salah, keliru. Tapi dia keraskan agar orang mendengar dan menganggapnya orang yang rajin baca Al-Quran. Sebodoh amat mau salah mau benar. Dan yang mendengarkan bacaan Al-Quran sama-sama gak bisa ngaji. Jadi disangkanya oh itu rajin ngajinya. Bagus bacaannya. Padahal kata yang tahu mah waduh sareksek. Kata orang Sunda namanya tajwid makhrajna teh ditata rajong. Nah, tapi tetap orang itu ingin dipuji pakai speaker malam-malam di masjid untuk menunjukkan dia sedang ibadah. Lalu orang memuji, nggak peduli adakah orang yang terganggu dengan bacaannya atau tidak. Oleh karena itulah maka niat ingin memperoleh perhatian dari manusia mengeluarkan orang itu dari keikhlasan. Padahal membaca Al-Quran adalah ibadah. Dan semua ibadah harus ikhlas. Allah berfirman, Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Beribadahlah kalian kepada Allah. Serulah Allah oleh kalian secara ikhlas. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah secara ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah manusia diperintahkan untuk ibadah kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Nabi SAW secara khusus menekankan ikhlas dalam baca Al-Quran dalam salah satu hadisnya yang sanadnya hasan sebagaimana diterangkan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an wabtaghu bihi wajhallahi azza wa jalla min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadah yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalun." Kata Rasul SAW, bacalah Al-Quran oleh kalian dan cari wajah Allah dengan membacanya. Cari ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah dengan membacanya. Sebelum datang nanti suatu zaman. Di zaman itu banyak orang membaca Al-Quran, memperhatikan aspek tajwid makhrajnya, tapi yata'ajjalun dan tidak yata'ajjalun. Yang satu dengan ain, yang satu dengan alif. Yata'ajjalun artinya bersegera. Maksud bersegera ingin memperoleh balasan yang segera saat itu di dunia dalam bentuk pujian manusia, sanjungan manusia atau bayaran dari manusia. Ada nggak orang mau membaca Al-Quran asal dibayar? Ada. Terutama makanya diproyekkan ya teteh. Terutama ketika ada orang yang matinya, meninggal, keluarganya menyuruh beberapa orang bacakan Al-Quran untuk si mayit. Satu Al-Quran 30 juz habis sekian hari. Dibayar. Nego segala macam. Seberat tarifnya. 5 jutanya 5an 1 juta sewang. Duka benar, duka enggak. Membaca Quran sampai tamatnya. Kalau enggak dibayar mau? Tidak akan mau. Jangankan tidak dibayar, dibayar setengahnya aja enggak mau. Enak aja dibayar segitu. Emang enggak capek baca Quran? Kan gitunya. Jadi dia membaca Al-Quran untuk memperoleh bayaran. Nggak ada pahala. Kalau nggak ada pahala, apa yang akan dia hadiahkan dari bacaan Al-Quran? Maksud membacakan Al-Quran untuk si mayit, menghadiahkan pahala bacaan itu untuk si mayit, ya enggak?
Tapi karena ingin dibayar tidak ikhlas, nggak ada pahala apa yang akan dihadiahkan kepada si mayit. Ini tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Baca Quran, cari wajah Allah dengan bacaan itu, sebab nanti akan datang suatu kaum membaca Al-Quran ingin memperoleh pahala atau balasan yang segera dari manusia, wala yata'ajjalun, dan tidak mengharapkan pahala yang tertunda nanti di akhirat. Ini menunjukkan wajib ikhlas. Bila tidak ikhlas, itu orang akan menjadi manusia yang pertama dimasukkan ke dalam neraka sebelum orang-orang musyrik, sebelum orang kafir, sebelum orang-orang yang anti-Islam. Orang musyrik, orang kafir, anti-Islam pasti itu masuk neraka kalau matinya dalam keadaan demikian dan tidak tobat. Tapi sebelum mereka yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka, bahkan karena mereka lah api neraka pertama kali dinyalakan. Salah satunya adalah orang yang membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran tapi riya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, Inna awalan nas yuqda yawmal qiyamah thalatha. Manusia yang pertama kali dihisab, diperiksa amal-amalnya ada 3 golongan. Pertama, orang yang mati syahid. Kedua, ini orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran. Yang ketiga, hartawan yang dermawan. Ini tiga manusia hebat. Mujahid, berjuang, berjihad, membela agama Allah, melawan orang kafir sampai mati di medan perang, kan hebat ini. Kedua, ustaz belajar Islam, mengajarkan Islam, membaca Al-Quran. Ini juga hebat. Waktunya habis untuk itu. Ketiga, orang yang hartawan kaya dan diinfakkan, disodakohkan, dipakai, menolong banyak orang. Ini juga hebat. Dipanggil tiga-tiganya. Kita tidak akan membahas tiga-tiganya, tapi salah satu. Dipanggillah orang yang berilmu dan ahli membaca Al-Quran. Allah bertanya, aku telah berikan nikmatku kepadamu. Fama amilta biha, apa yang kau lakukan dengan nikmatku itu? Orang ini menjawab, Rabbi ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, dulu selama hidup aku mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, dan membaca Al-Quran. Apa respon Allah? Kadzdzabta, bohong kamu. Gombal kamu, dusta kamu. Ta'allamtal ilma li'ay yuqala annaka alim faqad qil wa qara'ta al-Quran li'ay yuqala annaka qari faqad qila dzalik. Kata Allah, betul dulu di dunia kamu belajar ilmu, mengajarkan ilmu, tapi niat kamu sekedar agar kamu dikenal sebagai orang alim, sebagai dai kondang, sebagai ustaz terkenal, sebagai mubalik yang kaceluk ka awun-awun ka koncara ka jana pria, pokoknya viral, ken bekas kenek. Niat belajar ilmu, niat mengajarkan ilmu agar menjadi orang yang terkenal. Faqad qila, dan memang pujian itu sudah kamu dapatkan. Kamu menjadi dai sejuta umat. Kamu menjadi dai sejuta ummahat. Itu kan sekarang banyak yang ingin seperti itu. Makanya banyak ketika ceramahnya itu aneh-aneh agar menarik, agar orang tertarik, nggak peduli itu isinya benar apa salah. Yang penting orang suka. Makanya yang paling viral, paling laku di pasaran, ustadz yang tukang ngabodor. Itu lebih lucu daripada pelawak, ya enggak? Pelawak, oh ya malah seri, nggak akan ketawa seperti itu kalau ngebodor. Dah ustadz mah tuh bisa seelen,
Silent itu apa ya? Oh, ingin ketawa itu nggak bisa ditahan. Isinya ngarang-ngarang cerita fiktif. Yang paling konyol cerita fiktif itu melecehkan para malaikat. Seolah-olah malaikat itu salah. Seolah-olah malaikat itu bingung. Seolah-olah malaikat itu bisa dibodohi, bisa keliru kan gitunya. Itu pelecehan kepada para malaikat. Nggak peduli, yang penting orang tertawa. Nah, yang seperti itu ingin menjadi manusia terkenal. Wa qara'atal Qur'an li ayyuqala annaka qari. Kamu juga dulu ketika dulu betul tukang baca Al-Qur'an, tapi niatmu karena ingin dipuji, kamu bagus bacaan Qur'annya. Akhirnya orang ini diseret pada wajahnya, bayangkan kedua kakinya digusur, wajahnya diparut. Diparut itu apa? Ya kebayang, dua kakinya digusur, wajahnya terparut-parut ke apa? Ke tanah, pelawang. Dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Itu orang yang mati syahid tapi niat jihadnya ria. Orang yang dakwah, belajar ilmu, mengajarkan ilmu dan baca Al-Quran tapi niatnya ria, ingin dipuji. Dan hartawan yang dermawan tapi ingin dipuji. Lalu kata Rasul SAW sambil menepuk-nepuk dada Abu Hurairah, ulaika, mereka lah wahai Abu Hurairah, yang karena merekalah api neraka pertama kali dinyalakan. Ini buah buruk dari ketidakikhlasan dalam beribadah, termasuk di dalam membaca Al-Quranul Karim. Maka wajib ikhlas ketika membaca Al-Quran. Apa maksud ikhlas dalam membaca Al-Quran? Meniatkan membaca Al-Quran untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Memperoleh ridhonya, pahalanya, rahmatnya, ampunannya, surganya, dan seterusnya. Dan tidak boleh meniatkan untuk memperoleh apa yang ada di tangan manusia. Baik tidak ingin dibayar, tidak ingin dipuji, tidak ingin diviralkan, tidak ingin dikasih likes atau jempol dan yang sejenisnya. Maka nggak boleh. Ketika dicampur niat, ridho Allah ingin, ridho manusia juga ingin. Dipuji oleh Allah ingin, dipuji oleh manusia juga ingin. Jadi diduakan niatnya, maka Allah tolak. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi sahih riwayat Imam Muslim, Allah menyatakan, ana aghna syurakai 'ani syirki faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, paling tidak butuh saingan, tandingan, perbandingan, enggak. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menyekutukan aku, menduakan aku dalam niat. 90% untuk meraih ridho Allah, 10% untuk meraih pujian manusia umpamanya. Diduakan Allah dalam hal niat, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Allah enggak terima. Kalau nggak diterima maknanya tidak dipahalai, tidak dapat keridhaan Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, surga Allah dan seterusnya. Aku serahkan dia kepada sainganku, kepada tandinganku, sok untuk makhluk yang dahulu kamu beribadah untuk dia. Ke sana minta pahala balasan dari dia. Ini adab yang pertama, wajib membaca Al-Quran secara ikhlas. Jangan sampai ingin dipuji. Adab yang kedua. Kalau yang pertama tadi wajib. Yang kedua ini sunnah. Wa min adabiha ay yaqra' ala taharatin li'anna hadha min ta'zimi kalamillahi azza wa jalla. Di antara adab Al-Quran adalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci, punya wudu. Karena ini termasuk pengagungan kepada kalamullah azza wa jalla. Berusahalah untuk tidak membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas, baik kecil apalagi besar. Ini tidak wajib.
tapi disunnahkan. Boleh nggak membaca Al-Quran dalam keadaan punya hadas? Boleh, tidak apa-apa. Termasuk umpamanya boleh nggak memegang mushaf ketika kita tidak punya wudhu? Ikhtilaf para ulama. Tapi yang lebih rajih dibolehkan hal itu. Karena khawatir kalau harus punya wudhu dulu. Ketika dia di jalan sedang berjalan, sedang naik motor kalau sekarang atau naik mobil, mau membaca Al-Quran. Aduh nggak punya wudhu, nggak jadi itu. Ya nggak? Akhirnya terbatas. Apalagi yang bosonan. Bosonan itu apa? Gampang batal, keluar angin, setiap menit keluar angin. Yang sudah sepuh-sepuh kan gitu ya. Saya nggak tahu usia berapa tuh. Kalau usia saya belum bosan. Karena masih muda. Jadi keluar angin terus. Atau nggak akan bisa baca-baca Quran atau kalau begitu ya. Maka pendapat yang lebih rajih dibolehkan. Dan yang terbaik adalah dalam keadaan suci dan dalam keadaan mulutnya juga bersih. Bersiwak dulu atau gosok gigi dulu. Kumur-kumur dulu. Kenapa demikian? Dalam rangka menghargai, menghormati, mengagungkan para malaikat. Apa hubungannya dengan para malaikat? Nabi SAW membuka rahasia yang menyebabkan ketika kita membaca Al-Quran itu upayakan mulut kita bersih terlebih dahulu. Karena ketika seorang hamba mengucapkan lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quranul Karim, para malaikat itu menempelkan mulutnya di mulut orang tersebut dan menghisap nafas dari orang yang membaca Al-Quran dan menelannya ke dalam tubuhnya. Kita tidak tahu karena ini perkara gaib. Tapi Nabi SAW menjelaskan demikian. Maka beliau menyatakan ketika menerangkan masalah ini, innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil insan. Para malaikat merasa terganggu dengan apapun yang menyebabkan manusia terganggu dengan hal itu. Ini yang menjadi rahasia kenapa orang yang dahulunya memakan bawang. Bawangnya bawang mentah. Orang Arab itu sampai sekarang suka nambul makan menggado bawang mentah, bawang putih, bawang merah, dan itu secara kesehatan bagus. Tapi apa akibatnya? Mulutnya jadi bau bawang. Kebayangkan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akalal basol. Siapa yang makan bawang? Basol atau thum yang semacam itu, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, sehingga menyebabkan mulutnya bau, maka fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat tempat salat kami. Jangan ke masjid. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil insan. Karena para malaikat merasa terganggu dengan apapun yang membuat orang enggak terganggu. Orang kan terganggu dengan bau mulut orang yang makan bawangnya. Malaikat juga terganggu. Nah sekarang di kita ada yang lebih bau daripada bawang apa? Jengkol sama putih. Bau mana tah? Bawang apa putih? Putih. Ada yang lebih bau dan lebih berbahaya daripada putih dan jengkol. Bau apa? Si montong. Si montong masih gitu tuh. Bau rokok. Rokok bau. Bau pisan. Selain bau berbahaya. Air jengkol putih mah bermanfaat begitu. Obat. Dan ketika dihisap aromanya tidak berbahaya. Tapi kalau bau rokok mah menyemburkan penyakit, bakteri, virus,
racun dari zat kimia yang terkandung di dalam rokok gitu kan, disedot itu nikotinnya, asapnya, racun-racunnya bersarang. Di mana? Di paru-paru. Nah, rokoknya udah selesai, racunnya, bakterinya, kuman-kumannya masih nempel di paru-paru. Ketika bernafas dia mengeluarkan racun tersebut, terhisap oleh orang lain, menyebarkan racun kepada orang lain. Makanya zalim banget tuh para perokok. Ya bau ya berbahaya. Oleh karena itulah maka kalau ada orang yang bau terus ke masjid, para malaikat terganggu. Bayangkan atau pas nyeseptanya aroma dari mulutnya, aduh bau rokok gitu. Memang malaikat mau kena penyakit. Karena struktur tubuhnya berbeda dengan kita. Ari para malaikat mah tidak memiliki kelemahan seperti yang dimiliki oleh manusia. Manusia melemah, bisa terkena penyakit. Malaikat mah tidak. Memang, tapi merasa terganggu dengan aromanya, dengan baunya. Jadi Nabi SAW ketika menjelaskan para malaikat bisa terganggu dengan apapun yang bisa mengganggu manusia, itu berkaitan dengan ibadah sholat di masjid dan berkaitan dengan membaca Al-Quranul Karim. Berupayalah untuk membaca Al-Quran dalam keadaan mulut ini bersih. Gosok gigi dulu. Tidak wajib memang. Tidak berdosa kalau orang tidak gosok gigi kemudian baca Al-Quran. Tapi dalam rangka menghargai para malaikat yang ketika kita membaca Al-Quran, mereka merespon dengan respon yang spesial terhadap bacaan kita. Inilah adab yang kedua, berupayalah untuk dalam keadaan suci. Ini tidak wajib. Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci maka tidak berdosa. Ketiga, adab yang ketiga, alla yaqra al-Quran fil amakinil mustaqdarah au fi majma'in la yansutu fihi li qira'atihi lianna qira'atahu fi mithli hadha ihanatun lahu wa la yajuzu an yaqra al-Quran fi baitil khala wa nahwihi mimma u'idda litabawul aw taghawud liannahu la yalikul Qur'anil Karim. Di antara adab membaca Al-Quran adalah tidak boleh membaca Al-Quran di tempat-tempat kotor, di jarian, di WC, di tempat-tempat yang di sana tidak layak dibacakan, atau di kumpulan orang yang sedang sibuk dengan urusan dunia. Seperti di pasar, seperti di sekelompok orang yang sedang rapat, membaca Al-Quran di sana. Sehingga orang merasa terganggu dengan bacaan itu. Dan tidak mendengarkan bacaan itu, maka itu penghinaan terhadap bacaan Al-Quran. Maka tidak boleh dibacakan Al-Quran di tengah-tengah orang yang sedang ribut berbicara urusan dunia, yang ketika Quran dibacakan, Quran terabaikan. Termasuk ketika ngaji seperti ini. Pengajian seperti ini. Ustaz lagi menjelaskan, di juru ada yang sedang membaca Al-Quran. Keras lagi. Maka tidak boleh. Karena apa? Karena saling mengganggu. Ustaz terganggu dengan bacaan itu. Dia juga pasti terganggu. Bacaan Al-Qurannya menjadi tidak terdengar, tidak didengar, alias diabaikan. Kalau membaca Al-Quran nanti di luar pengajian. Atau silakan keluar. Ini saatnya membaca Al-Quran seperti itu. Saatnya mengaji, saatnya kajian, saatnya menelaah ilmu. Membaca Al-Quran nanti lagi. Nah, berdasarkan hal itu, maka baca Al-Quran di tempat yang layak, yang kira-kira akan diperhatikan oleh orang-orang yang mendengarnya. Itulah adab yang ketiga. Adab yang keempat, hendaklah membaca Al-Quran dengan diawali oleh isti'adzah.
Sebagian orang, sebagian ulama menyatakan wajib berta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika akan baca Al-Quran. Berdasarkan ayat fa'idha qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Quran maka berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini maknanya wajib isti'adzah ketika kita akan membaca Al-Quran secara khusus. Adapun kalau seseorang menyampaikan satu potong ayat dalam rangka menjelaskan, menerangkan atau ceramah, termasuk di khutbah, dan di ceramah pasti ada ayat yang dibacakan ya, maka tidak disyariatkan ta'awudz. Karena bukan dengan niat membaca Al-Quran. Sebagai bukti bahwa Nabi SAW sering memberikan wejangan dan di tengah wejangannya ada ayat yang disampaikan tapi beliau tidak ta'awudz. Ketika Nabi SAW menerangkan tentang perjalanan ruh seorang mukmin atau orang kafir yang akan mati, dijelaskan. Dicabut nyawanya oleh malaikat, dibawa ke langit, kemudian dimasukkan kembali ke jasadnya di alam kubur dan seterusnya. Kemudian kalau orang mukmin ditanya oleh Munkar Nakir dan bisa menjawab. Lalu Nabi membacakan ayat fadzalika qauluhu ta'ala yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya. Maka itulah yang dimaksud dengan Allah memantapkan ucapan orang-orang mukmin dengan ucapan yang mantap baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Beliau baca ayat ini tengah penjelasan itu tapi tidak ta'awudz. Dan banyak Nabi membacakan ayat di tengah-tengah tausiahnya, di tengah-tengah ceramahnya dan tidak diawali oleh ta'awudz terlebih dahulu. Karena itu bukan dalam rangka membaca Al-Quran, tapi dalam rangka menyampaikan sepenggal ayat di tengah-tengah ceramah. Adapun kalau kita duduk membaca mushaf, mau membaca Al-Quran di mushaf itu, ya diperintahkan untuk ta'awudz terlebih dahulu berdasarkan ayat فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Hayati ketika membacanya. Maknanya, a'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, min dari asyaitan, godaan setan ar-rajim yang dilaknat, yang dirajam, yang dikutuk. Hayati. Agar apa? Agar setan ketika kita membaca Al-Quran menjauh. Kalau tidak demikian, tidak ada penghayatan, efek perlindungan dari godaan setan kecil. Setan nanti tetap datang. Kalau setan datang di tengah-tengah kita membaca Al-Quran, apa yang terjadi? Banyak. Pertama, kita lalai membaca, tajwid makhrajnya itu bisa diabaikan sehingga tak mustahil salah lafaz, salah arti juga. Kedua, sulit menghayati maknanya. Ini mungkin untuk orang awam agak susah menghayati makna dari ayat yang dibaca karena nggak paham arti. Tapi bagi orang-orang yang paham bahasa Arab, para ustadz, para kiai, atau orang Arab. Orang Arab paham nggak kepada bahasa Al-Quran? Kalau hanya arti ya, tapi kalau makna tafsir belum tentu. Karena orang Arab sendiri belum tentu paham nahwu sharaf. Ngomong sehari-hari bahasa Arab. Tapi tata bahasa, gramatika yang disebut dengan nahwu sharaf belum tentu paham kalau nggak belajar. Makanya orang Arab sendiri belajar bahasa Arab, belajar nahwu sharaf sebagaimana kita orang Indonesia belajar bahasa Indonesia. Ada tata bahasa,
Ada gramatika. Orang Inggris belajar nggak bahasa Inggris? Belajar grammar. Kita juga di sekolah, di SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi ada pelajaran bahasa Indonesia. Apakah semua pasti bagus 10 nilainya? Itu 05 ge banyak. Pelajaran bahasa Indonesia tapi berem aya banyak. Orang Arab juga begitu. Itu para TKI, tidak hanya dari orang Indonesia, dari negara lain, kerja di Arab belasan tahun, 20 tahun. Ngomong bahasa Arab lancar. Tapi bahasa Arab amiyah. Pas Jumatan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dengar khutbah nggak paham. Karena beda bahasa. Ari ngomong bahasa gaul disebut bahasa amiyah. Ari khutbah pelajaran yang disampaikan oleh para ulama pakai bahasa Arab fusha. Bahasa Arab yang terikat dengan aturan nahwu sharaf, dengan gramatika, dengan nilai kandungan balaghah yang tinggi. Belum tentu paham. Makanya ketika kalau kita umroh atau haji kan pasti ada yang ngurus orang Indonesia. Ngurus masalah transportasi, makanan, hotel, acara, segala macam kunjungan ke tempat ini, ke tempat itu. Kita kan nggak tahu, mereka tahu. Mereka belasan tahun. Bahasa Arab dengan orang Arab, dengan orang di sana paham. Orang Indonesia tuh. Tapi pas suatu saat Jumatan, si imam, bagus sekali isinya. Saya pernah bilang, Masya Allah tadi khutbah luar biasa ya. Itu TKI yang belasan tahun di sana, itu Ustadz tadi isinya apa aja itu teh? Loh, nggak denger. Kenapa nanya? Udah nggak paham. Karena bahasanya beda. Bahasa fusha dengan bahasa amiyah. Nah jadi ketika membaca Al-Quran, faham isinya. Bukan hanya arti, bahkan tafsirannya. Karena para ustadz kan mengkaji tafsir juga dari setiap ayat. Apakah selalu bisa dihayati? Tidak selalu. Kadang-kadang malaweung ngalamun membaca ayat umat tentang sesuatu ingat kepada kejadian yang persis dijelaskan dalam ayat itu. Kejadian yang pernah dia alami tentang urusan dunia. Baca ayat, ingatan maka kepada masalah dunia. Tidak terhayati ayat yang dibaca selanjutnya. Itu salah satunya akibat godaan syaitan laknatullahi alaih. Ketika membaca ayat tentang orang-orang kafir masukkan ke dalam neraka, itu terhayati, ngeri. Setan datang, memunculkan pikiran dalam benak kita. Nah orang kafir seperti yang diterangkan dalam itu seperti si Anu tuh, yang kamu sebeli itu. Ingat ke si Anu. Akhirnya dibayangkan orang itu dengan sifat yang nyebelinnya, dengan karakter yang pernah menyakiti kita. Terus belok ke sana tuh. Siapa yang belokkan? Syaitan laknatullahi alaih. Sehingga susah untuk menghayati makna dari ayat yang kita baca. Dan itu salah satunya efek dari godaan syaitan. Kadang-kadang muncul harorem, sudahlah 1 lembar juga cukup, batur masa ayat oke hente kan gitunya. Akhirnya plek ngan selembar. Kalau targetnya tadinya 1 juz. Ditutup. Apalagi umpamanya HP di pinggir. Pas baca, lihat dulu chatting heula. Aya nu gitu? Ngaku. Jauhkan HP. Ketika membaca Al-Quran ya, agar tidak menjadi godaan atau gangguan ya. Kadang-kadang baca ayat kebetulan hafal ini mah. Ari mata makana HP, ya membaca terus. Jawab dulu chatting. Itu godaan syaitan. Ta'awud dan hayati ta'awud itu agar apa? Agar setan tidak mengganggu kita selama kita membaca Al-Quran. Ta'awud hayati ya. Ya sekarang kita jeda dulu karena sudah jam 6. Nanti setelah jeda kita akan lanjut ke tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
Baik, ikhwati man azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Al-Ustaz sudah menyampaikan materi kajian dan kami memberikan kesempatan kepada antum semua bagi para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya. Silakan nanti setelah kesempatan diberikan kepada para jamaah, antum dapat bertanya melalui line telepon di nomor 0228686267 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714476. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada jamaah, barangkali ada yang akan bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini mungkin termasuk dalam adab-adab membaca Al-Quran. Setiap kali ada kematian gitu, Ana bukan suka ya, kebiasaan di sini. Dalam kematian itu membaca Al-Quran. Dan ini bagaimana hukumnya? Kalaupun hukumnya itu boleh gitu ya, apakah harus setiap itu harus surat Yasin gitu yang soalnya kebiasaan surat Yasin gitu. Satu itu yang menjadi pertanyaannya. Yang kedua mungkin agak menyimpang dari tema ya. Sebelum saum ini Ana melaksanakan ini sholat jenazah ya, mengikuti sholat jenazah ya, mungkin beberapa waktu sekitar 2 mingguan lah sebelum saum. Ternyata dalam pelaksanaan sholat itu keburu sholat adzan asar gitu ya, sehingga jenazahnya itu disimpan di depan dan dari di situ semua melaksanakan sholat fardu dulu katanya, sholat fardu asar, dan si mayat itu tetap di depan yang sholat itu, jemaah yang sholat itu. Bagaimana ini hukumnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Dadan, ada 2 pertanyaan. Pertama, membacakan Al-Quran karena kematian seorang dan yang dibaca surah Yasin. Ada 2 hal. Pertama, orang yang sedang sakarat dibacakan surah Yasin. Yang keduanya setelah mati tapi belum dikuburkan. Bahasa Sunda ngemitan. Umpamanya meninggal sore, dikuburkannya besok, malamnya di samping si mayit sambil ngemitan sambil membaca surah Yasin. Kadang-kadang ada orang yang melayat jenazah sebelum dikuburkan, sengaja membawa surah Yasin lalu duduk di samping lalu membacakan surah Yasin sampai tamat baru pergi gitu ya. Nah, taib, barakallahu fiik. Adakah ini keterangannya? Ternyata ada. Dalam kitab fiqih namanya kitab Bulughul Maram. Sunan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah seorang ulama penganut mazhab Syafi'i. Di dalam hal itu, di dalam kitab tersebut ada ayat aqri'u ala mautakum surat Yasin. Bacakan oleh kalian ala mautakum, kepada orang yang mati di antara kalian, surah Yasin. Ini ada dalam kitab Bulughul Maram. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri dalam kitab tersebut menyatakan hadis ini dhaif jiddan, sangat dhaif, sehingga la yuhtajju bih, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk diamalkan. Sekalipun demikian, beliau mencantumkan hadis ini dan oleh para ulama setelahnya yang mensyarah kitab Bulughul Maram ini diberi syarah. Syarah itu penjelasan. Lalu diterangkan penjelasan para ulama tentang hukum membacakan surah Yasin kepada orang yang mati. Yang dimaksud ala mautakum, para ulama terbagi kepada 2 penjelasan. Pertama, orang yang akan mati, belum mati, artinya masih sakarat, bacakan surah Yasin
kedua yang sudah mati. Adapun orang yang menyatakan bacakan kepada orang yang akan mati, belum mati, karena kalimat mautakum difahami demikian berdasarkan hadis lain, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan mautakum. Yang dimaksud mautakum orang yang akan mati. Kalimat la ilaha illallah. Apakah mentalkin? Mentalkin itu membimbing. Membimbing mengucapkan la ilaha illallah itu sebelum mati atau setelah mati? Sebelum atau setelah mati percuma. Ya. Jadi ketika mau mati, sedang sakarat, talkinkan ucapan la ilaha illallah ke telinganya agar dia mengikuti. Oleh Nabi diucapkan, dikatakan ala mautakum, laqinu mautakum. Jadi ini mautakum itu sebelum mati. Oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, ya disunnahkan membacakan surah Yasin kepada orang yang akan mati ketika sakarat. Agar apa? Bacaan dari surah Yasin yang isinya, ini isi surah Yasin itu tentang kematian, tentang hari akhirat, tentang alam kubur. Agar meresap dan menjadi penenang jiwanya, penentram jiwanya, sehingga dia itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketika akan matinya dihantar oleh bacaan Al-Quran yang isinya tentang kematian, tentang alam kubur, tentang akhirat yang terdapat dalam surah Yasin. Itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah karena masyarakat di sekitar itu faham isi dari surah Yasin. Karena orang Arab. Akhirnya surah Yasin dibacakan ke orang Sunda. Faham tak? Tidak faham. Jadi pertama, agar isinya terhayati. Kedua, efek dari mendengar bacaan Al-Quran bagi seorang mukmin walaupun tak faham arti, itu menenangkan jiwa. Mendengar bacaan itu zikir. Tapi zikir dengan telinga. Wa dzikrul udhunaini al-isgha. Zikir kedua telinga adalah mendengarkan. Zikir lisan mengucapkan. Zikir mata menangis karena takut kepada Allah. Itu sering kita terangkan. Jadi mendengar bacaan Al-Quran adalah zikir. Dan setiap zikir menenangkan jiwa. Seorang mukmin ketika dia diam kemudian mendengarkan ada ayat Al-Quran yang dibacakan, tenang jiwanya. Kalau dia mukmin dengan keimanan yang mantap, mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain, itu menenangkan. Maka seorang mukmin walaupun tidak faham arti, umpama orang Sunda, orang Indonesia nggak faham bahasa Arab, nggak faham isi surah Yasin, tapi mendengar bacaan surah Yasin dan dalam hatinya ada iman, tenang. Sehingga akhir kehidupannya diakhiri oleh amal soleh, yaitu mendengar bacaan Al-Quran. Dan itu bisa mendorong dia untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya ya termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan disunnahkan bacakan surah Yasin kepada orang yang akan mati. Yang akan mati. Bukan yang telah mati. Adapun yang telah mati, mereka tidak mendengar. Dibacakan ayat Al-Quran, tidak ada manfaatnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama menyatakan ala mautakum itu yang sudah mati. Bacakan kepada yang sudah mati surah Yasin. Dari sinilah maka banyak orang yang mempraktekkan hal ini. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga dilaksanakan di berbagai macam negara. Nah, tapi karena hadis tentang hal ini adalah hadis yang dhaif, dan yang dhaif tidak bisa dipakai hujjah untuk beramal, maka hadis yang dhaif ini tidak diamalkan untuk membacakan surah Yasin di samping orang yang sudah mati. Tapi kalau ada yang membacakan itu, kita maklum, oh ada hadisnya. Tapi sayang hadis nanti naon? Dhaif. Dan tidak banyak orang tahu tentang mustalahul hadis. Tentang ilmu mustalahul hadis, yang penting mah hadis.
Rek dhaif, rek palsu, kemudian sahih. Dhaif kayak hadis kan gitu sebenarnya. Ini hadis-hadis kayak dhaif. Orang banyak, bahkan ada bahkannya nih. Yang paling konyol adalah asal bahasa Arab dianggap hadis. Maka banyak peribahasa dalam bahasa Arab yang dianggap hadis. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nabi berkata bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Pernah dengar? Itu bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu peribahasa dalam bahasa Arab. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tapi beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Ini bukan hadis, ini peribahasa dalam bahasa Arab. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri sini. Ini bukan hadis. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ini bukan hadis. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Carilah ilmu dari mulai buayan sampai masuk lubang lahat. Ini bukan hadis. Ini peribahasa. Tapi banyak orang mau itu hadis. Karena keawaman mereka, ya. Jadi tidak tahu mana hadis, mana peribahasa. Kalau tahu hadis tidak tahu mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Pernah dengar hadis nggak? Di Ramadan ini nih, laku keras tuh. Nabi menyatakan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang besar. Ini mau masuk Ramadan. Para sahabat bertanya, wa mal jihadul akbar? Ya Rasulullah, apa jihad besar itu? Jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Pernah dengar? Iya, ini hadis tapi palsu. Dijelaskan kepalsuannya oleh para ulama. Termasuk Imam Ibnu Hajar, Imam Madhab Syafi'i. Dalam kitab namanya Tasdidul Qaul. Tasdidul Qaus menyatakan hadis ini ucapan seorang yang namanya Ibrahim bin Ablah. Mengucapkan ini lalu dinisbatkan kepada Nabi SAW. Ya, nah jadi karena keawaman orang tidak bisa membedakan mana hadis mana peribahasa. Kalau tahu ini hadis tidak bisa membedakan mana yang sahih mana yang dhaif. Asal hadis walaupun dhaif bahkan palsu tetap diamalkan. Jadi kalau umpamanya kita sendiri tidak mengamalkan itu karena tahu ini hadisnya dhaif. Tapi ketika kita lihat ada orang mengamalkan itu, kita mafhum, oh, gitu tah ya. Inilah yang pertama. Kedua, jam 2:30 mayit sudah disimpan di masjid. Umumkan, hayu jamaah orang sholat jenazah. Kan orang rata-rata lengle talangke tur hara. Setelah diumumkan 15 menit, 20 menit, setengah jam baru pada datang ya. Pas pada datang mau disolatkan azan asar. Lalu sholat asar dulu. Boleh sholat asar sebelum sholat jenazah? Ya, harus sholat asar karena sudah masuk. Tapi ketika sholat asar jenazah tidak boleh disimpan di hadapan jamaah. Jenazah harus dikebelakangkan dulu. Karena ada ruku, ada sujud. Jangan ada kesan kita ruku dan sujud kepada mayit, kepada jenazah. Nggak boleh. Boleh sholat di hadapan jenazah tanpa ruku, tanpa sujud, dan itu hanya sholat jenazah. Baik di kuburan ataupun di luar kuburan. Seperti di masjid atau di rumah mensalatkan jenazah. Ya, di hadapan kita ada jenazahnya sholat. Nggak ada ruku, nggak ada sujud. Sholat jenazah hanya berdiri dengan minimal 4 kali takbir, maksimal boleh sampai 9 kali takbir. Boleh. Karena apa? Tidak ada ruku, tidak sujud. Tapi kalau ada ruku, ada sujud, nggak boleh di hadapan jenazah. Kalau mau sholat fardu dulu,
maka jenazahnya dipindah dulu ke belakang. Lalu sholat asar. Ada ruku, ada sujud. Setelah sholat asar, baru si jenazah dipindah lagi ke depan, lalu sholatkan dengan sholat jenazah tanpa ruku, tanpa sujud. Termasuk umpamanya kita tidak sempat menyolatkan jenazah karena masih di luar kota. Begitu datang ke tempat yang sudah mati, sudah dikuburkan. Boleh kita ke kuburannya dan sholat jenazah di kuburan. Menghadap ke kiblat. Jenazahnya di depan kita. Kita berarti kalau di Indonesia dia ada di sebelah mana? Di sebelah timur, ya enggak? Sebelah timur kuburan, kita menghadap ke kiblat. Kiblat ada di sebelah barat. Silakan sholat jenazah di kuburan, boleh. Karena Nabi SAW pun pernah ketika ada nini-nini tukang sasapu di masjid, ya beres di masjid. Suatu saat nini-nini itu nggak kelihatan. Kemana sih nini? Udah meninggal tadi malam dan sudah dikuburkan. Loh, kenapa kalian tidak membangunkan aku? Menganggap tidak penting. Nini-nini iya. Biar gitu tukang sasapu gitunya. Akhirnya kata Nabi SAW, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Ditunjukkan, lalu Nabi ke sana, lalu sholat di atas kuburannya. Sholat apa? Jenazah. Tanpa ruku, tanpa sujud. Boleh. Walaupun di kuburannya. Ya, sholat jenazah boleh di kuburannya. Adapun sholat yang ada ruku, ada sujud, maka tidak boleh ada jenazah di depannya. Ya. Kebelakangkan dulu, nanti setelah beres sholat fardu, baru si jenazahnya dikedepankan lagi dan sholat. Wallahu a'lam. Cepi ke studio deh, enggak? Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan angkat penelpon yang masuk. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dengan siapa di mana? Abu Ibrahim di Cimahi. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Jadi istri Abu Ibrahim ini karena nipas, beliau karena nipas dan menyusui belum sempat mengqadha puasanya sampai saat ini, Ustaz. Apakah dikarenakan ya kondisinya, dan apakah boleh membayar qadanya setelah Ramadan ini, gitu, seperti itu, Ustaz? Taib. Barakallahu fiik. Kalau seseorang punya hutang saum, laki ataupun perempuan, karena ada uzur syar'i, mungkin sakit, mungkin safar, mungkin kalau wanita haid atau nifas, punya hutang, sampai Ramadan berikutnya tidak sempat terbayar, tetap wajib dibayar seusia Ramadan yang berikutnya. Walaupun sudah telat setahun. Ada ribanya enggak? Tadinya 7 hari jadi 11 hari? Enggak. Enggak ada riba. Tetap 7 hari. Tetap sebanyak hari-hari yang dulu dia tidak saum. Wajib untuk ditunaikan dalam bentuk qadha dan tidak boleh dibayar dengan fidyah selama masih memungkinkan qadha, walaupun sudah terlewat 2, 3, bahkan 5 tahun. Dosa apakah tidak? Tergantung alasannya. Kalau alasannya melalaikan, ya dosa. Umpamanya dinanti-nanti, padahal sudah memungkinkan mengqadha, tapi nanti. Sampai masuk Ramadan berikutnya. Maka dia dosa karena menunda-nunda kewajiban. Tapi kewajiban tetap wajib ditunaikan dengan tetap dosa, dan dia wajib bertobat dari hal itu. Tapi kalau umpamanya ada uzur, umpamanya mau mengqadha tidak sempat. Kadang sering safar, kadang sakit, kadang kalau wanita terselang haid dan nifas, atau kadang karena menyusui, kalau dibawa saum berbahaya bagi kesehatan dia dan anaknya nanti aja. Ternyata keburu masuk Ramadan berikutnya. Maka itu mah ada uzur. Bukan karena kelalaian. Maka insya Allah tidak dosa. Tapi tetap wajib dibayar, diqadha di bulan yang berikutnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke jamaah. Sob.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Itunya dulu di on kan, Sandi. Ya. Saya bertanya, kan manusia itu banyak kekurangannya, Ustaz. Ada yang cacat mental, ada yang buta, ada yang buntung. Nanti nasibnya di akhirat bagaimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di dunia ada manusia yang hidup dalam keadaan cacat, baik bawaan dari lahir ataupun karena kecelakaan. Baik cacatnya itu putus tangannya, putus kakinya, atau dalam keadaan buta, tuli, atau ada yang mentalnya bermasalah, idiot, atau ada kekurangan lainnya. Ya, bagaimana kondisi di akhirat? Apakah sama? Tidak sama. Di akhirat dia akan kembali utuh. Yang tadinya buntung, baik buntung tangan waktu sejak lahir ataupun karena kecelakaan, di akhirat dia akan kembali utuh, apalagi kalau dia ke surga. Tidak ada penderitaan di surga. Seluruh kenikmatannya sempurna. Jadi kalau di sini umpah cacat, di surga masih cacat, berarti masih menderita dia. Di akhirat, di surga tidak ada penderitaan. Jangankan yang cacat, yang di dunianya puntennya sanes nyindiran, yang di dunia goreng patut, baik laki ataupun perempuan, di akhirat nama bakal ngajeng gelek jadi kasep dan gelis. Wajahnya wajah tetap begini. Tapi malah ya aki-aki. Daya aki-aki nu ka surga ta. Daya nini nu ka surga. Terus gimana aki-aki dan nini sekarang? Oh, kalau ke surga mah berubah lagi menjadi muda lagi, gagah lagi, yang peotnya hilang menjadi kenceng lagi, yang sudah putih berubah menjadi hitam lagi, ya. Kemudian yang loyo menjadi gagah lagi dan seterusnya. Jadi kesempurnaan akan diberikan kepada ahli surga di akhirat, sekalipun waktu di dunianya orang itu mengalami cacat atau yang sejenisnya. Termasuk yang di dunia idiot. Di akhirat kalau masuk surga normal seperti umumnya orang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Cepi ya, silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, dari Abu Ridal di Sukaraja, Bandung. Ustadz, barakallahu fikum, apakah baca mushaf di rumah harus tertutup aurat bagi wanita, Ustadz? Silakan. Baik, barakallahu fik. Kalau pertanyaan itu apakah ketika membaca Al-Quran di rumah wajib menutup aurat? Kalau wajib tidak. Wanita boleh membaca Al-Quran dalam keadaan tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab, dengan rambut terbuka. Boleh. Kalau umpama ditanya boleh tidaknya, boleh. Tapi yang paling afdal dalam keadaan tertutup aurat. Yang paling afdal. Tapi kalau umpamanya tidak pakai kerudung dengan keadaan rambut terbuka, boleh? Boleh. Tidak masalah. Ini juga pernah ditanyakan kepada para masyayikh. Bagaimana kalau ketika sedang membaca Al-Quran ketemu ayat sajdah yang memerintahkan kita untuk apa? Sujud tilawah. Boleh nggak dalam keadaan terbuka aurat? Boleh. Kita sudah membahas dalam kitab Bulughul Maram tentang beberapa jenis sujud. Ada sujud tilawah, ada sujud dalam sholat, ada sujud sahwi, ada sujud syukur. Kita sudah bahas. Kalau di dalam sholat, baik sujud tilawah atau sujud sahwi atau apalagi sujud biasa, wajib tertutup aurat karena sholatnya. Bukan karena sujudnya.
Adapun di luar sholat, tidak ada hadis yang mengharuskan orang sujud syukur atau sujud tilawah dalam keadaan suci, dalam keadaan tertutup aurat, tidak. Jadi dibolehkan melakukan sujud syukur dan sujud tilawah dalam keadaan tidak tertutup aurat dan dalam keadaan tidak memiliki wudhu. Dan tidak harus menghadap ke arah kiblat. Tapi lebih utama untuk dalam keadaan berwudu, dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan tertutup aurat. Tapi tidak harus. Dan ini didalili oleh banyak hadis. Di antara Nabi SAW bacakan Al-Quran surah An-Najm ayat yang terakhir. Afa bihadzal hadithi tadhakun. Afa bihadzal hadithi tudhinun. Tadhakun wala tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Apakah tentang ucapan itu ayat Al-Quran, ya? Kamu terlena, lalai gitu, kamu tertawa dan tidak menangis. Dan lalu di akhir ayat fa'budu lillahi wasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kamu kepada Allah dan beribadahlah. Nabi sujud, maka orang-orang juga di jalan saat itu sujud. Bahkan orang kafir pun, orang musyrik pun sujud. Orang musyrik menyembah Allah apa tidak? Iya, menyembah Allah. Makanya ketika disuruh sujud kepada Allah nggak masalah. Kalau memang orang musyrik menyembah Allah, nah disebut musyrik. Sebab selain menyembah Allah juga menyembah berhala. Itu yang disebut musyrik. Musyrik itu bukan berarti tidak menyembah Allah, menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Itu musyrik. Nah, kalau kafir, ya salah satunya tidak menyembah Allah. Ada nggak orang kafir tapi menyembah Allah? Ada. Yaitu orang yang suka sholat, orang yang suka saum, tapi dia mengingkari umpamanya adanya hari akhir, mengingkari adanya para malaikat, gitu ya. Itu bisa kafir, walaupun dia sholat, ya. Nah, jadi orang musyrik pun saat itu sujud. Nabi sujud, para sahabat yang lihat sujud, apa juga orang musyrik sujud. Nah, dari sini terlihat bahwa tidak mungkin para sahabat yang sujud saat itu memiliki wudu. Dan Nabi tidak bertanya, kalian kenapa sujud, punya wudu enggak? Enggak. Dibiarkan, menunjukkan tidak disyaratkan untuk sujud tilawah harus punya wudu. Demikian juga sujud syukur, demikian juga tidak harus menutup aurat, demikian juga tidak harus menghadap kiblat, dibolehkan asal di luar sholat. Adapun di dalam sholat wajib menghadap kiblat, wajib menutup aurat, dan wajib dalam keadaan suci. Itu karena sholatnya, bukan karena sujudnya, ya. Adapun nih, membaca Al-Quran dalam keadaan membuka aurat yang tidak boleh terlihat oleh mahram, maka tidak boleh. Umpamanya seorang lelaki gitunya, pakai kolor, pakai cangcut tungkul, pakai singlet, lalu membaca Al-Quran. Tidak layak, tidak sopan, tidak sopan, tidak beradab, ya. Tapi pakai umpamanya celana panjang biasa atau sarung, pakai kaos itu, t-shirt seperti itu membaca Al-Quran, maka tidak apa-apa. Wanita pakai pakaian biasa, long dress di rumah, tapi tidak pakai kerudung gitu, pakai rok sampai sebetis, baca Al-Quran, tidak apa-apa. Adapun kalau umpamanya hanya pakai dalaman saja membaca Al-Quran, maka itu tidak beradab. Ya, maka tidak boleh seperti itu. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali esok di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.